untuk bikin fermentasi dari limbah pertanian. Yang pertama, dalam fermentasi yang perlu kita siapkan adalah cairan. Di sini cairan ini adalah formulasi antara bakteri E4 yang peternakan, karena E4 itu ada beberapa jenis. Ini E4 peternakan yang sudah tercampur dengan molases atau tetes. Molases atau tetes jika sulit, Bapak Ibu bisa mengganti dengan gula. Gula bisa gula merah ataupun gula putih, tapi yang lebih direkomendasikan gula merah karena selain harganya murah juga sangat baik untuk pertumbuhan bakteri. Nah, bakteri dicampur sehingga bentuknya semacam ini. Ini sudah dicampur. Kenapa ini perlu? Karena disinilah yang nanti berperan sebagai pengurai atau menyederhanakan dari bahan-bahan pertanian yang akan kita fermentasi. Setelah bakterinya, bahan yang kita gunakan, kita perlu menambahkan sedikit garam dapur, garam NaCl yang fungsinya untuk menambah aromatik dan juga menambah rasa pada pakan. Terus ini limbah jerami yang sangat mudah kita dapatkan di lingkungan kita. Terus di sini ada limbah ketela yang kebetulan sudah kita haluskan. Ini limbah dari ketela, dari kulit dan juga dongkel. Ketela itu biasanya yang di pabrik keripik kan hanya diambil bagian tengah, bagian pangkal dan ujung dibuang. Dan ini biasanya kita beli terus kita seleb. Dan harga biasanya saya beli kayak begini yang belum selepan itu 400 sampai 500 rupiah per kilo. Jadi kalau dihaluskan bentuknya semacam ini. Dan ini sangat baik untuk ternak ruminansia, baik sapi maupun kambing. Ini limbah yang kedua. Terus ini ada bekatul. Kita nggak perlu banyak-banyak bekatulnya. Nah, bekatul kita bisa pakai bekatul yang halus atau bekatul kasar pun bisa. Jadi bekatul ini fungsinya untuk pakan pertama bagi mikroorganisme yang kita larutkan ini. Setelah dia aktif, dia akan mengkonsumsi ini dulu dan nanti membantu proses pembentukan pakan yang bergizi walaupun bentuknya hanya jerami. Selain bahan pakan ini, jika di tempat Bapak Ibu banyak ada limbah ampas dan lain sebagainya, bisa juga digunakan. Di situ ada ampas ketelo atau kalau di sini gamblong, sebelahnya itu ampas tahu. Ampas tahu relatif lebih mahal, kita gunakan bahan-bahan yang murah. Dan sebenarnya gedebok pisang pun kalau di daerah Bapak Ibu banyak, itu bisa digunakan sebagai bahan fermentasi. Nanti untuk bahan dan bagaimana proses menyampurnya saya sudah siapkan, nanti tinggal saya share di WA Mas Bimbul. Untuk pisang itu semua pohon pisang. Semua pohon pisang, semua gebok pisang itu bisa. Dan itu sangat sederhana, cuman butuh 1 sampai 2 hari itu sudah bisa diberikan pakan kambing. Kalau untuk kambing baik, tapi kalau untuk sapi kurang baik. Itu bedanya. Iya, dicacah. Kalau jerami untuk kambing enggak? Kalau kambing jerami ini oke, terus suket gajah atau odot oke. Ini enggak masalah. Bahkan teman-teman Nganjuk, daun bawang merah, daun berambang itu juga difermentasi, sehingga kalau dulu saya ambil daunnya untuk saya buat pakan, sekarang sudah saya beri ilmunya di sana di Gaidem. Dan saya bersyukur karena apa? Ilmunya bisa bermanfaat, dan kalau saya butuh kambing nggak perlu saya ternak, saya tinggal ke Nganjuk. Nah, ini jadi limbah ini kan banyak di tempat kita, baik di Blitar maupun di Kediri banyak. Nah, setelah bahan-bahan ini semua ada, Bapak Ibu, dan pasti ada di sekitar kita, ini tinggal kita campurkan. Nah,
ini